Stiker bumper di mobilmu memberi terlalu banyak informasi dari yang kamu kira. Stiker custom yang kamu buat untuk anjingmu mungkin bisa ngasih tahu perampok kalau kamu lumayan sering beraktivitas di luar rumah dan suka menghabiskan banyak waktu jauh dari rumah atau mobilmu, sehingga keduanya menjadi rawan. Atau bahwa kamu punya cukup uang untuk membeli jenis anjing mahal. Stiker yang menunjukkan kamu punya anak bisa diterjemahkan menjadi, perhatianku gampang terganggu dan aku selalu repot. Jadi, mobilku gampang banget dicuri. Stiker yang kamu bawa dari liburan di mobilmu juga menunjukkan kamu mungkin pergi selama beberapa bulan pada suatu waktu atau kamu suka melakukan perjalanan jarak jauh. Kalau kamu bangga dengan aktivitas keluargamu, jangan gunakan stiker bumper untuk menunjukkannya. Itu mungkin memancing orang-orang tak diundang dan memberi mereka banyak informasi seperti nama kampusmu atau tempatmu bermain golf. Sama halnya jika kamu memiliki profesi tertentu, pencuri bisa dengan mudah memperkirakan berapa banyak barang berharga yang bisa mereka temukan di mobilmu dari perkiraan mereka tentang jumlah uang yang kamu hasilkan. Stiker parkir bahkan bisa menunjukkan tempatmu bekerja atau tinggal yang harusnya tidak boleh kamu bagikan pada orang asing. Makin banyak mobilmu dihias, makin kamu akan diingat. Memang nggak selalu buruk, tapi kalau kamu pernah menyinggung seseorang di jalan, mereka akan lebih cenderung melaporkanmu ke pihak berwenang kalau kamu punya plat nomor custom, warna mobil yang unik, atau banyak stiker. Kalau kamu nggak berniat menyimpan mobilmu selamanya, kamu harus memikirkan seperti apa tampilan mobilmu sebelum menjualnya. Banyak stiker bumper di mobil bisa membuat pembeli menjauh. Selain itu, melepas stiker kayak gini susah banget karena biasanya meninggalkan banyak sisa-sisa lengket. Stiker juga bisa merusak lapisan cat mobil. Meski begitu, ada satu stiker yang bisa menjauhkan pencuri, yaitu stiker yang menunjukkan ada alarm atau sistem pelacakan di mobil. Jangan simpan barang elektronik di mobilmu untuk waktu yang lama. Pertama, barang ini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dari orang yang mencari uang dengan mudah. Selain itu, meninggalkan ponsel atau pengisi daya di suhu ekstrim bisa merusaknya secara permanen. Setiap hari, kamu mungkin memakai tabir surya, tapi ingat, jangan tinggalkan botolnya di mobil. Membiarkan tabir surya terpapar sinar matahari bisa mengurangi efeknya, karena panas berlebih menonaktifkan bahan kimianya. Spesialis merekomendasikan menyimpan tabir surya pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kamu bahkan harus menjauhkan kacamata mengemudimu dari sinar matahari langsung. Pastikan kamu menaruhnya di dalam kotak sarung tangan atau membawanya saat keluar mobil. Paparan sinar matahari langsung bisa merusak lensa dan bingkai plastik ataupun logamnya, sehingga merusak efisiensinya terhadap sinar matahari. Kalau kamu pernah membeli hairspray, cat semprot, atau deodoran, kamu mungkin melihat di semua kaleng produk ini terdapat rekomendasi suhu penyimpanannya. Jadi, kamu tidak boleh membiarkannya terkena suhu ekstrim di dalam mobil. Botol-botol ini bisa dengan cepat mengembang dan meledak. Belum lagi, isinya bisa sangat mudah terbakar. Cobalah untuk tidak meninggalkan botol air plastik di mobil. Kalau sudah terpapar panas, kamu bisa saja mengkonsumsi zat berbahaya seperti BPA, senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan berbagai jenis plastik. BPA bisa berpindah dari plastik ke dalam air setelah beberapa waktu. Itu sebabnya air minum kemasan juga punya tanggal kadaluarsa. Bukan airnya yang bisa kadaluarsa, tanggal ini dibuat agar kamu tahu kapan airnya masih bisa dikonsumsi dan aman dari bahan kimia di dalam plastik. Bukan cuma itu, botol air yang ditaruh di jok mobil di bawah sinar matahari langsung bisa menjadi mirip kaca pembesar bagi sinar matahari dan menjadi mudah terbakar. Kalau kamu ingin memastikan bahan makananmu aman dikonsumsi, jangan pernah simpan di suhu yang tidak aman. Saat kamu harus membeli bahan makanan yang mudah rusak, simpanlah di tempat dengan suhu di atas 4 derajat Celcius, tidak lebih dari 2 jam, atau hanya 1 jam saat suhunya di atas 32 derajat Celcius. Sebaiknya, kamu membeli daging atau susu terakhir dari daftar belanja. Dengan begitu, kamu bisa langsung pulang dan segera menyimpannya di kulkas. Meski musimnya sedang dingin, jangan pernah tinggalkan minumanmu tanpa pengawasan di dalam mobil. Air, jus, atau soda bisa mengembang di wadahnya jika dibekukan dan terciprat kemana-mana.
Memasukkan pakaian basah ke dalam kantong setelah keluar dari sauna atau kolam renang memang lebih praktis, tapi pastikan kamu tidak meninggalkannya terlalu lama di mobil. Pakaian itu bisa dengan mudah ditumbuhi jamur atau bakteri yang bisa menempel di tempat-tempat kecil di mobilmu. Selain itu, kamu tak akan bisa memakainya lagi. Gantung saja sampai kering begitu kamu tiba di rumah supaya tidak rusak. Nah, aku juga sering khawatir napasku agak kurang sedap, terutama pas lagi perjalanan jauh. Tapi aku nggak pernah makan permen karet, soalnya gampang lengket dan menempel ke barang-barang di mobilku, apalagi kalau dibiarkan terpapar panas terik. Makan permen karet di musim dingin juga kurang baik, karena bisa jadi padat dan beku, sehingga rasanya hilang dan berbahaya untuk gigi putihmu. Sebaiknya, pilih permen jeli kalau kamu emang harus menyegarkan napasmu saat di mobil. Tas tangan juga salah satu barang yang nggak boleh kamu tinggal tanpa pengawasan di mobil. Kita sering menaruh barang berharga di tas, seperti kunci rumah atau dompet. Jadi, sebaiknya pastikan kamu nggak meninggalkannya di mobil dan memancing pencuri. Kalau kamu perlu meninggalkannya di mobil, taruh saja di bagasi, karena tidak begitu terlihat dari luar di kebanyakan mobil. Mobilmu seharusnya tidak menjadi tempat penyimpanan dokumen penting. Segera hancurkan atau kirim lewat surel sesegera mungkin. Kalau mobilmu dibobol, kontrak atau formulir pajakmu mungkin membuka informasi berharga tentang hidupmu. Kebanyakan orang meninggalkan dokumen menghadap ke atas di kursi penumpang, sehingga lebih mudah dibaca oleh orang kepo dari luar. Kamu bisa memakai krayon lilin selama perjalanan panjang untuk menghibur anakmu, tapi jangan lupa dikeluarkan dari mobil atau ditaruh di wadah kedap udara begitu kamu tiba di tempat tujuan ya. Perlengkapan seni ini mudah meleleh dan bisa menodai kursimu. Selalu rencanakan perjalananmu jauh hari kalau mau membeli tanaman hias. Kalau kamu tahu nggak bakal langsung pulang, pastiin kamu membeli tanaman yang kuat. Suhu 7 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius saja bisa membuat tanaman yang rapuh layu dalam waktu 1 jam. Bukan cuma itu, kalau daunnya menyentuh jendela, kaca yang dingin bisa merusaknya. Meski tanamannya agak besar, jangan pernah menaruhnya di bagasi atau membiarkannya mencuat keluar jendela. Dan kalau di luar sangat dingin, pastikan kamu menghangatkan kendaraanmu sebelum menaruh tanamanmu di dalam. Selalu pastikan untuk mengemudi menggunakan sepatu, mau sedekat apapun jaraknya atau sepanas apapun di luar. Kamu mungkin harus mengerem dengan cepat dan tekanan kakimu mungkin kurang jika tanpa sepatu. Selain itu, saat ada kendaraan darurat dan kamu harus keluar dari mobil, kakimu mungkin akan terluka atau kamu akan membuang banyak waktu memakai sepatu. Kalau kamu suka bepergian sambil membawa sepeda atau skuter di mobilmu, kamu perlu merawat ban pneumatiknya, alias ban yang berisi udara dan butuh dipompa. Ban seperti ini juga tidak boleh ditinggalkan di dalam mobil pada hari yang panas. Alasannya, panas yang ekstrim bisa membuat udara di dalam ban mengembang, bahkan terkadang menyebabkan ledakan. Temperatur yang tinggi ini juga bisa melemahkan karetnya, sehingga banmu lebih berisiko kempis. Kalau kamu nggak bisa masuk mobil karena kuncinya ketinggalan di dalam, jangan langsung gegabah ya. Cari lakban besar, potong bagiannya sepanjang jendela mobil, dan tempelin ke kaca mobil secara vertikal. Ulangi langkah yang sama sampai beberapa kali, dan tempelin lakban tadi bersebelahan. Setelah itu, lepas ujung bawah lakban dan satuin hingga ngebentuk buletan. Bagian inilah yang nanti bisa kamu pegang. Selanjutnya, potong 5-6 bagian lakban, kemudian tempelin di sebelah sini biar lebih kuat. Setelah semuanya jadi, pegang ujung bawah lakban dan dalam hitungan 3, 2, 1, tarik ke bawah. Jendela mobilmu akan ketarik dengan sedikit upaya dan kamu bisa masukin tanganmu ke celah kecil ini untuk nurunin kacanya hingga kuncimu berhasil kamu raih. Jujur aja deh, nggak semua pengemudi jago parkirin mobilnya kan? Mobilmu juga bisa kegores kalau parkirmu asal-asalan. Pakai mainan ayam karet yang berisik itu aja, tapi ada sedikit peringatannya sih. Meskipun kelihatan konyol, seenggaknya mobilmu nggak kegores lagi kan? Jadi, pasang mainan ayam ini di pojok depan atau belakang mobilmu sebelum kamu parkir. Kalau mobilmu terlalu mepet ke tiang, dinding, atau mobil lain, mainan ayam ini akan langsung ngeluarin bunyi nyaring. Dan kalaupun mobilmu terus mepet, si ayam masih bisa berfungsi sebagai bumper empuk anti gores.
Saat kamu memarkir mobil di tempat bersalju, naikin wipernya ya, biar nggak nempel di kaca depan. Dengan begini, kamu nggak perlu mecahin lapisan salju di atasnya hingga ngerusak karet wiper. Tapi sebagian orang nggak mau melakukannya, karena menurut mereka, trik ini bisa ngerusak pegas dan bikin lengan wiper lebih gampang dicuri. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan dua hal ini. A. Solusinya bukan ngebiarin lengan wiper semakin aus, dan cuaca hangat nggak akan nurunin elastisitasnya kok. B. Siapa sih yang gabut banget ngincer wiper mobil sebagai barang curian? Tapi kalau kamu tetap mau nurunin wiper atau lupa mengangkatnya, nyalain AC aja. Udara dingin bisa mencairkan lapisan es seperti pemanas dengan nurunin kelembapannya. Trik mantul ini juga bisa kamu pakai saat pemanasmu rusak. Sebetulnya, kamu bisa mencegah munculnya lapisan es di kaca mobil. Gini caranya, campur 3 bagian cuka dengan 1 bagian air. Lalu semprotin campuran ini ke kaca depan di malam hari. Dengan begini, kamu nggak perlu repot-repot mecahin lapisan esnya di pagi hari. Meski udah dirawat baik-baik, wiper mobilmu pasti rusak. Kalau karetnya lepas dan lengan logamnya menggores kaca depan, taruh kaos kaki panjang di ujungnya. Trik ini bisa bermanfaat meskipun cuma sebentar, tapi kamu tetap perlu beli wiper baru secepatnya. Untuk menghemat waktu dan energimu saat dingin, jauhkan lapisan es dari pintu mobilmu. Pintu mobil jadi sulit dibuka karena lapisan karetnya kemasukan salju cair. Kemudian air ini membeku lagi. Nah, untuk mencegahnya, kamu bisa nyemprotin cooking spray di lapisan karet bagian dalam dan bersihin tetesannya dengan tisu. Aki mobil nggak begitu tahan terhadap cuaca dingin. Bahkan saat suhu di sekitar terlalu ngedrop, aki mobil bisa membahayakan kalau nggak segera dipanasin. Nyalain lampu utama selama beberapa saat, kemudian nyalain mesinnya. Kamu juga bisa manasin aki mobil dengan nyalain radio sambil ngedengerin musik, biar kamu nggak cepet bosan. Nyetir mobil saat kaca depannya berembun bisa membahayakan nyawamu loh. Tapi tenang, kamu bisa pakai kentang kok. Ambil kentang mentah yang udah dicuci, lalu potong jadi 2 kayak gini. Setelah itu, gosokin bekas potongannya pada kaca mobil dari dalam. Getah kentang bisa ngebersihin sekaligus ngebentuk lapisan pelindung dari kabut. Kalau udah, biarin getahnya nempel di kaca sampai kering. Trik ini juga bisa dipakai pada pintu dan cermin kamar mandi. Kalau roda mobilmu terjebak di salju atau lumpur, gunakan karpet mobil sebagai penolongmu. Taruh karpet mobil di bawah ban untuk menambah traksi. Pakai trik pasir kucing juga bisa sih, tapi siapa juga yang bepergian jauh sambil bawa pasir beginian di dalam mobil? Oke, balik lagi ke karpet mobil tadi. Kalau cara ini nggak berhasil juga, kempesin dulu ban mobilmu. Dengan begini, traksinya akan bertambah. Tadi kan ban mobilmu udah dikempesin. Nah, setelah mobilmu jalan lagi, jangan lupa pompa bannya ya. Kamu pasti bakal panik banget kan kalau mobilmu tiba-tiba terjebak di dalam lumpur atau pasir di tengah guyuran hujan? Tapi ada solusinya kok. Dengan sekop dan sedikit kesabaran, ban mobilmu akan bisa jalan lagi. Gali terus gundukan lumpur dan pasir di dekat roda sebanyak mungkin dengan sekop atau tangan kosong. Kalau mobilmu masih diam, pindah gigi dari posisi mundur ke posisi maju untuk mendapat momentum. Kempesin juga ban mobilmu supaya luas permukaannya bertambah. Pacu mobilmu sampai kecepatannya mencapai 110 km per jam sejauh 16 km setiap bulan di jalan tol saat cuacanya cerah. Cara ini bisa ngilangin penumpukan air dan gas di dalam mesin dan sistem pembuangan. Kamu bisa nambahin kecepatannya sih, tapi hanya saat benar-benar diperlukan. Kalau kamu sering kesulitan nyari mobilmu di tempat parkir yang luas, foto aja spot dan nomor barisnya setelah kamu keluar mobil. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi GPS. Tapi kalau kamu nggak memanfaatkan kedua cara ini, masih ada kunci jarak jauh. Sinyalnya nggak nyampe ya? Coba deh, deketin dulu kuncinya ke area kepala kayak gini. Cairan di kepalamu bisa menambah konduktivitas sinyal kunci. Kedengeran aneh kan? Tapi bisa berhasil kok. Coba aja. Selain buat ngepasin posisi kepala, bilah logam di kursi mobil juga bisa kamu pakai buat mecahin jendela dalam kondisi darurat. Sebaiknya tekan celah di bagian bawah jendela, kemudian tarik ke arahmu sampai kacanya pecah. Kalau kamu nggak punya tempat ponsel di dalam mobil atau tiba-tiba ponselmu lepas, pasang aja karet gelang di ventilasi AC. Masukin karetnya melalui bagian atas ventilasi, kemudian tarik ujung satunya melalui bagian bawah. Sip, kamu bisa naruh ponselmu di situ dan siap berkendara.
Pakaianmu yang menggesek kursi saat kamu keluar mobil bisa menghasilkan listrik statis. Kelihatannya memang sepele, tapi selalu hati-hati ya saat kamu berada di pom bensin. Kalau tanganmu tiba-tiba megang nozzle logam, bunga api bisa langsung muncul. Pasti bikin kaget kan? Tapi di saat-saat seperti ini kamu nggak bisa cekikan bareng temenmu. Percikan api kecil bisa ngebakar uap bensin. Dan untuk menetralisir muatan listriknya, sentuh bagian logam di mobilmu sebelum kamu megang nozzle. Masih soal pom bensin nih. Sebelum ngisi bahan bakar, kamu masih kebingungan nyari posisi tangkinya? Tenang aja, kamu nggak perlu tebak-tebak buah manggis lagi kok. Tanda panah dan ikon tangki bahan bakar pada dashboard kayak gini bisa ngasih tahu posisi tangki. Nggak perlu buang-buang waktu lagi kan? Pengen tahu cara praktis plus murah meriah buat ngebersihin jendela dan kaca mobilmu? Pakai sabun cuci piring aja. Produk ini bisa ngilangin bekas tangan dan air liur anabul. Tetesin sabun pencuci piring pada kain lap basah dan hangat, kemudian bersihin kotorannya. Alat penyedot ini nggak melulu dipakai di dapur dan kamar mandi loh. Kamu juga bisa memakainya buat ngilangin penyok di mobilmu. Basahi dulu area penyok dan penyedotnya, kemudian tekan penyedot pada area penyok dan tarik keluar sampai penyoknya hilang. Minuman soda juga bisa jadi cara efektif buat ngilangin karat dan noda logam. Minuman ini mengandung senyawa karbonat dan tinggi asam fosfat. Semprot area yang berkarat dengan soda, lalu gunakan sikat atau sikat gigi kalau karatnya terlalu kecil. Kasihin soda dan gosok seperlunya aja. Tapi jangan lupa bersihin dengan air setelah semua prosesnya selesai ya. Mobil berat perlu bahan bakar yang lebih banyak. Mesin harus ngebakar lebih banyak bahan bakar supaya mobilnya tetap bergerak. Jadi, kalau bagasimu dipenuhi kursi piknik, dumbbell, tongkat golf, dan pakaian yang kamu mau donasiin sejak lama, berarti kamu perlu ngurangin muatan mobilmu biar lebih ringan. Kamu lagi nyoba parkir mobilmu di tengah-tengah parkiran ya? Wah, kebetulan dong. Sebaiknya pilih tempat parkir yang mepet garis aja. Masuk ke tengah-tengah parkiran ternyata bikin repot loh. Mobilmu malah akan melenceng ke sisi kiri atau kanan. Kalau mobilmu terlalu mepet ke kanan dan mobil di kananmu terlalu mepet ke kiri, mobil kalian akan berdempetan berdekatan dan kamu akan kesulitan saat mau keluar dari pintu pengemudi. Tapi kalau kamu mengikuti garisnya, mobilmu akan berada di spot yang pas. Dan pemilik mobil di sebelahmu juga pasti menginginkan hal yang sama kan? Dia juga pengen punya celah yang cukup longgar saat mau ngebuka pintu pengemudi. Dengan begini, kalian bisa lebih gampang keluar mobil. Kalau semua pemilik mobil di parkiran melakukan hal yang sama, mereka nggak akan bermasalah dengan celah antar mobil. Ukuran tempat parkir bisa sangat luas, dan kamu bisa kesulitan saat nyari posisi mobilmu. Mulai sekarang, kamu nggak perlu repot-repot ngandelin ingatanmu lagi kok. Catat aja posisi mobilmu dengan ponsel, tandai lokasinya pada peta. Kemudian gunakan GPS untuk mengarahkanmu menuju mobil. Kamu pernah mengalami hal ini nggak? Saat lagi ngebuka mobil, tiba-tiba ada pesepeda yang melintas di dekatmu. Untung tanganmu langsung gercep buat tutup pintu. Nah, untuk menghindari insiden kayak gini, coba deh latihan Dutch Reach. Saat kamu mau ngebuka pintu di sisi kiri mobil, ingat tips ini baik-baik ya. Usahakan buka pintunya dengan tangan kanan, meskipun lebih gampang dengan tangan kiri. Kalau posisi tanganmu begini, kamu akan langsung nengok ke spion dan ngelihat pesepeda yang tiba-tiba nongol. Tapi kalau kamu mau ngebuka pintu di sebelah kanan, pegang handle-nya dengan tangan kiri. Cara ini memang perlu kamu biasain sih. Tapi yang tergampang, terapkan aja slogan ini. Raih, putar, lihat, dan buka. Meski jarang digunakan, tombol sirkulasi sebetulnya sangat berguna loh. Apalagi saat kamu terjebak macet di tengah kepulan asap knalpot. Saat tombolnya dipencet, udara akan bergerak di dalam mobil dan menyumbat aliran udara dari luar. Dan saat hari terik, kamu juga bisa menggunakannya supaya udara di dalam mobil tetap segar. Tips yang satu ini juga nggak kalah mantul. Kebanyakan alarm mobil memiliki sistem bawaan untuk mencegah pencurian. Sistem ini bisa mengunci semua pintu dari dalam mobil kalau kamu mengaktifkannya. Tapi sebaiknya pisahin alat ini dari kunci mobilmu ya. Kamu akan sangat terbantu kalau kamu kerampokan atau diusir dari mobil, tapi kuncinya masih tertinggal di dalam mobil.
Kamu sulit banget lepas dari ponsel nggak nih? Saat main ponsel sambil nyetir, konsentrasimu bisa buyar. Jadi sebaiknya taruh dulu di laci dashboard agar fokusmu tertuju ke jalanan. Tapi kalau ponselmu nggak kelihatan, bisa-bisa kamu akan lupa mengambilnya saat keluar dari mobil. Padahal suhu di dalam mobil bisa berubah-ubah secara ekstrim cuma dalam sekejap. Bahkan saat panas, suhunya bisa mencapai 38 derajat Celcius selama kurang dari sejam. Umumnya, ponsel nggak akan kuat terpapar suhu sampai segitu. Jadi, kalau ponselmu ketinggalan di laci dashboard, bentuknya bisa berubah jadi lelehan, baterainya juga bisa bocor, dan ponselmu rusak total. Saat cuaca dingin, mobil bisa gampang banget kedinginan. Ponselmu juga sama aja. Setelah lama didiamin di lingkungan dingin, layar ponsel bisa bermasalah, baterainya gampang rusak, dan ponselnya mati sendiri. Parahnya lagi, suhu dingin juga bisa bikin layar ponsel retak. Jadi, saat kamu keluar mobil, jangan lupa ambil ponselmu ya. Di tiap pintu mobil, pasti ada handle-nya kan? Ini bisa sangat ngebantu saat kita memerlukan pegangan di jalanan berkelok. Kamu pernah ngelihat pemilik mobil ngegantung baju bersihnya di sini nggak? Dan ternyata, handle mobil awalnya berfungsi untuk ngebantu kita keluar masuk mobil. Kendaraan besar juga wajib punya fitur ini. Di kebanyakan minivan dan SUV crossover, ada cermin cembung di bagian depan spion tengah. Tapi kenapa ada 2 cermin di atas kepala pengemudi ya? Dengan cermin ini mereka bisa mengawasi anak-anak, hewan peliharaan, atau penumpang di kursi belakang tanpa perlu kelamaan berpaling dari jalanan. Tips ini memang berguna ya, tapi tiap mobil punya model yang berbeda. Coba deh cek ruang penyimpanan ini pada mobil. Bentuknya bisa berupa kompartemen timbul kecil di dekat spion tengah untuk naruh ponsel atau kacamata. Sejumlah mobil juga punya spot tersembunyi di balik panel AC. Kamu bisa ngecek bagian ini di bawah kursi penumpang atau di belakang baris pertama kalau mobilmu model crossover. Kemungkinan ada wadah yang gampang dilepas buat naruh benda-benda seperti sepatu kotor yang nantinya bisa dikeluarin buat dibersihin. Saat sedang berkendara di negara 4 musim di musim dingin, apa kamu pernah ngeliat tanda kepingan salju di dashboard mobil? Tanda ini sebetulnya peringatan cuaca dingin yang menyala otomatis. Dan dengan peringatan ini, si pengendara bisa tahu kalau suhu di luar mobil turun drastis. Jadi kemungkinan jalanan di depan akan tertutup salju. Kalau ikonnya berwarna kuning, berarti suhu di luar sangat dingin, hingga mencapai 4 derajat Celcius. Dan kalau warnanya berubah jadi merah, artinya suhu di situ mencapai 0 atau di bawah 0 derajat Celcius. Ikon ini biasanya berbentuk kepingan salju atau cuma huruf W. Dan saat kamu mencet tombol, lampunya akan nyala kemudian mati, agar mobilmu terus bergerak dengan gigi 2 atau 3. Dengan begini, ban mobil nggak akan tergelincir saat berada di atas jalanan beres. Jangan coba-coba iseng masukin bahan bakar yang nggak sesuai dengan jenis mobilmu ya. Efeknya nggak akan bagus loh. Mobil bermesin diesel nggak akan bisa diberi bensin. Dan mobil bermesin bensin nggak akan bisa diberi solar. Kalau kamu salah ngisiin bahan bakar, mobilmu bisa aja tetap bergerak sebentar sampai bahan bakar yang diperlukan benar-benar habis. Dan setelah semuanya habis, mobilmu akan mogok. Komponen dalam mobil gak akan bisa bikin bahan bakar yang gak sesuai untuk menggerakkan mobil. Apalagi mesin mobilnya juga bisa rusak. Jadi, sebaiknya gunakan bahan bakar yang sesuai ya. Kelamaan melototin jalanan bisa bikin otakmu lelah dan mulai ngantuk loh. Inilah yang disebut dengan microsleep. Dan fenomena ini bisa menyebabkan kecelakaan di jalanan ramai. Setelah kamu nyetir non-stop selama lebih dari 2 jam, sebaiknya berhenti dulu ya. Keluar dari mobil, kemudian regangkan badan sambil menghirup udara segar selama 10 menit. Kamu perlu sesekali istirahat, apalagi saat nyetir di malam hari. Di waktu-waktu seperti ini, kamu cuma ngelihat kondisi gelap dan mendengar deru mobil yang lama-lama bisa jadi pengantar tidur. Jadi sebaiknya sering-sering bikin otakmu fresh lagi. Saat kamu melewati jalanan berkerikil, serpihan batu kecil bisa aja berterbangan ke arahmu. Meski nggak begitu membahayakan, ini akan bikin mobilmu rusak. Jadi kamu perlu mengamatinya baik-baik. Cek goresan kecil yang memenuhi lampu depanmu. Kalau kamu berkendara jauh saat turun hujan, lampu depanmu bisa berembun karena goresan tadi.
Makanya, kamu perlu memperbaikinya. Tapi dalam keadaan darurat, kamu bisa memakai selotip transparan agar celah di sekitar lampu nggak kemasukan air, kemudian menghasilkan embun. Suara berisik pada rem nggak bisa dibiarin gitu aja kan? Kebanyakan orang akan panik dan langsung membawa mobil mereka ke bengkel. Padahal suara ini disebabkan oleh karat di bantalan rem. Karat ini bisa hilang dengan disikat, digosok, atau disemprot. Sebagian pemilik mobil juga bisa melakukannya sendiri setelah nonton tutorialnya di YouTube. Tapi, kebanyakan bengkel juga bisa mengatasi masalah ini dengan harga murah.